Kemarin ada tamu dari Palestina, Dr. Basim Naim, diundang ke Malaysia oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kumpulkan ulama-ulama, kumpulkan tokoh-tokoh di Malaysia, tokoh-tokoh Islam. Ngobrol, ada 7 orang utusan dari Palestina datang. Diterima, saudara. Senang hati ngelihat Malaysia menerima kawan-kawan kita, para pejuang di Palestina. Nah, hari Sabtu yang lalu, saudara, seminggu yang lalu, dia mau masuk ke Jakarta. Sudah janjian mau bertamu ke Muhammadiyah, mau bertamu ke NU, mau bertamu juga ke FPI, mau bertamu ke tokoh-tokoh Islam. Loh, kok mau bertamu ke Muhammadiyah dan NU? Muhammadiyah dan NU punya pernyataan bagus, saudara, tentang Palestina maupun tentang Iran. Muhammadiyah dan NU, saudara, mengecam Amerika dan Israel yang melakukan genosida, apalagi FPI. Nah, kalau FPI udah nggak usah diceritain lagi sikapnya, saudara. Dia mau datang, ditolak, nggak boleh masuk Indonesia. Saya dapat kabar, saya didatengin, Habib tolong bantu nih Beb, ini nggak bisa, bagaimana caranya? Saya coba kontak beberapa pejabat langsung maupun tidak langsung yang mungkin bisa membantu supaya imigrasi jangan melarang mereka masuk ke Indonesia. Ada pejabat yang baik mengatakan, Habib saya siap bantu, tapi ini bukan bidang saya nggak bisa nih kalau urusan begini, karena ini urusannya dengan Palestina. Ini urusannya dengan perang, ini urusannya militer. Nah, ini yang bisa ngurus Habib urusan begini ke pejabat yang itu saja, Habib. Kalau saya nggak bisa. Saya mau bantu, bukan nggak mau bantu, tapi terus terang saya nggak bisa. Kan enak dengar begitu, saudara. Jadi ada pejabat nggak mampu bilang nggak mampu, dan dia berikan solusi. Coba Habib hubungi pejabat A, B, C, mungkin mereka bisa. Ini bidang mereka. Saya coba hubungi, saudara. Yang disebut tadi, satu nggak ada jawaban. Saya sampaikan, saya ceritakan, saya kirim pesan, saya kirim WA. Ini ada kejadian begini, saya minta tolong mereka diizinkan masuk. Walaupun nggak ketemu presiden nggak apa-apa, biar dia datang ke Muhammadiyah, datang ke NU, datang ke Ormas Islam, datang ke FPI. Kenapa sih? Oh, kalau pemerintah takut, kirim intelijen, kirim tentara, kawal itu tamu. Enggak dikasih. Pesan yang saya kirim gak dijawab sampai saat ini. Beberapa pejabat jawab, ada yang jawabnya maaf Beb ya, saya nggak bisa. Ada lagi yang jawab, saya nggak mampu. Ada lagi yang jawab, saya mau bantu, tapi ini bukan bidang saya. Tapi kasih solusi, coba deh kasih fulan, coba kasih fulan. Saya berusaha, bukan saya aja, ada beberapa teman juga berusaha. Kontak sono, kontak sini, kontak anggota dewan, kontak mana, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mereka kembali, saudara, yaitu ke negerinya. Ini ada apa? Alasan mereka karena orang-orang tadi ini sebagai bukti lagi. Gara-gara ikut vote of peace, mereka nggak berani terima. Itu bukan teroris, itu pejuang kemerdekaan Palestina. Mestinya kalau kita sudah tidak mau bantu, jangan halangi mereka ketemu saudaranya di Indonesia. Betul? Ini instansi yang melarang mereka masuk, kurang ajar. Tidak tahu diri, nggak ada rasa kemanusiaan. Sengaja saya bicara di sini biar umat Islam tahu di seluruh Indonesia, saudara kita dilarang masuk. Astagfirullahaladzim, sedih, nangis saya. Ada apa? Ada apa kok begini? Kalau saya nggak bicara, orang nggak tahu kejadian ini. Ini nggak ada di berita, saudara. Saya harus sampaikan kepada umat. Sedih. Kejadian hari Sabtu yang lalu. Sedih, saudara. Anda tahu ini tamu siapa? Dr. Basim Naim. Dulu tahun 2009 dia menjadi Menteri Kesehatan Palestina. Nah, pada saat kita membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, menteri ini yang membantu. Dia yang wakafkan tanahnya 1,5 hektar. Dia wakafkan ini tanah buat rumah sakit. Silakan kita bangun. Kemudian kita kirim insinyur, kita kirim pekerja-pekerja kita untuk membangun itu rumah sakit. Kita kirim biaya miliaran.
1 sen dia nggak pungut pajak. Nggak ada tuh pajak pekerja, pajak pegawai, nggak ada. Semua dimudahkan saudara. Surat-surat masuk, izin keimigrasian dan segala sesuatunya dia bantu. Dia bantu, dia cinta Indonesia. Ya sekarang dia masuk Indonesia nggak boleh, apa dosanya? Nah jadi ini kalau begini modelnya, makanya ini juga saya mau sampaikan. Dan kita akan surati presiden. FPI wajib surati presiden, laporkan soal ini. Siapa ini yang menghalangi? Apakah ini yang menghalangi presiden? Atau BIN? Atau imigrasi? Saudara? Siapa yang menghalangi? Apa Menhan? Apa Panglima TNI? Apa Kapolri? Siapa yang menghalangi? Kurang ajar, nggak tahu diri, nggak menghargai umat Islam, nggak menghargai Palestina. Nah, saya pikir ini informasi penting. Jadi saya sebutkan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukti. Gara-gara apa? Gara-gara Indonesia ikut BOP. Kita terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Mau nolong Palestina takut, mau bela Iran takut. Nah kan itu hari ini saya senang. Saudara, ada utusan dari Kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Iran bukan bangsa keras kepala, bukan. Jangan, presiden kita nggak boleh bicara Iran keras kepala, nggak boleh. Itu hinaan bagi suatu bangsa, saudara. Iran itu megang prinsip, kalau Israel keras kepala, iya, tanah bukan haknya diambil. Amerika keras kepala, iya, orang genosid dia bela, itu keras kepala. Kalau Iran diserang, Iran korban, membela diri, kok disebut keras kepala? Sudah jangan. Atur bahasa yang baik. Bicara tuh atur bahasa yang baik. Ini menyangkut pergaulan internasional. Iran dibilang keras kepala, yang protes di Indonesia dulu suruh lari ke Yaman. Iran sama Yaman gak punya salah sama Indonesia, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya tidak akan hanya bicara di sini. Saya minta Front Pembela Islam, Persaudaraan Islam, begitu juga dengan Tripilar, ajak ormas-ormas Islam lainnya surati presiden, sampaikan protes, minta keluar dari BOP dan sampaikan protes. Kenapa saudara Palestina kami dilarang masuk? Nah kalau memang presiden tidak tahu, kalau memang menteri-menterinya tidak tahu, kalau memang ini perbuatan oknum-oknum di instansi-instansi tertentu, kita minta ada tindakan. Orang-orang yang menghalangi tersebut berhentikan, pecat. Dan tolong orang-orang yang tadi tidak jadi kemari, undang secara resmi. Saya minta teman-teman tersebut, Dr. Basim Naim dan timnya undang ke Indonesia. Undang. Bahkan kalau dia ketemu dengan presiden, biar presiden dengar langsung dari orang Palestina, dari pejuang, apa yang terjadi di sana. Katanya presiden mau bela Palestina, katanya presiden mau tahu soal Palestina, dengar dari sumbernya langsung. Undang mereka ke istana. Kalaupun presiden tidak mau terima mereka ke istana, biarkan dia undang untuk silaturahmi dengan ormas-ormas Islam. Betul? Setuju tidak? Takbir. Siap bela Palestina. Siap bela Palestina. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Nah, kalau Israel, Amerika, kalau kita orang Indonesia menyatakan hancurkan Amerika. Betul? Betul. Kalau bahasa Arabnya damir Amerika. Setuju? Setuju? Kalau bahasa Irannya marbar Amerika. Betul dokter? Nah. Ayo rame-rame, marbar Amerika. Marbar Amerika. Yang kompak marbar Amerika. Terus marbar Amerika, marbar Amerika, marbar Amerika, Israel juga, marbar Israel, marbar Israel, marbar Israel, takbir. Sallu ala Nabi. Penutup ada yang nanya, Habib, kalau Iran dinuklir bagaimana? Ini Amerika orang gila, kalau perang mainin nuklir. Dulu kan Jepang hampir kalah di nuklir, Hiroshima Nagasaki. Mudah-mudahan gak terjadi. Ya pengen sih Iran nuklir duluan tuh Amerika. Amin. Amin. Setuju? Nah, penutup dari saya. Habis ini kita akan dengarkan sambutan dari beliau. Saya mau tanyakan nih, semua. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap perang dunia? Siap perang dunia?
siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta, siap sweeping warga Amerika, siap kobarkan jihad. Takbir. Sampaikan ke kedutaan Amerika Serikat, jika Anda coba-coba menuklir Iran, kami umat Islam sedunia akan bangkit, akan lawan Anda. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada, termasuk markas-markas Amerika, milik-milik Amerika yang ada di Indonesia, semuanya akan kita perangi, saudara. Takbir, takbir. Siap bela Palestina, siap bela Syria, siap bela Lebanon, siap bela Yaman, siap bela Irak, siap bela Iran. Takbir. Sallu ala Nabi.